っと行け。Hai, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series misteri berjudul Land of Tanabata. Dalam cerita series ini, seorang mahasiswa memiliki kekuatan supernatural yang membuatnya mampu menciptakan lubang. Dari kekuatannya itu, mahasiswa ini harus menghadapi situasi sulit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada zaman dahulu di Jepang, seorang ketua klan yang bernama Masayori Marukami harus menghadapi masalah yang serius. Di situ, anggota klan Marukami yang bernama Tadayori Minamimaru dipenggal kepalanya oleh seorang penguasa bernama Michiyasu Shimadera yang selama ini menjadi atasan Masayori. Nah, ternyata Tadayori dihukum mati karena menentang rencana Michiyasu untuk membangun kastil di Gunung Marukami yang selama ini berada di wilayah desa klan Marukami. Melalui surat peringatan bernada ancaman, Michiyasu akhirnya memerintahkan Masayori untuk segera mengosongkan desanya agar Michiyasu bisa memulai pembangunan kastil. Namun Masayori dengan tegas menolak karena ia adalah sosok pemimpin yang sangat melindungi desanya. Penolakan Masayori akhirnya mendorong Michiyasu untuk mendatangi desa Marukami sambil membawa banyak prajuritnya. Momen itu pun menandakan bahwa Michiyasu akan menghancurkan desa Marukami karena klan itu berani menghalangi rencananya untuk membangun kastil. Demi mencegah serangan Michiyasu, Masayori akhirnya memerintahkan para penyihir bawahannya untuk menyerang terlebih dahulu. Dengan kekuatan supernatural mereka, para penyihir klan Marukami mampu menciptakan lubang pada anggota tubuh prajurit Michiyasu sehingga akhirnya mereka semua tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Di saat Michiyasu masih terkejut dengan kekuatan para penyihir, ia akhirnya juga tewas akibat serangan yang sama. Mati! Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada masa kini, kita pun diperkenalkan kepada seorang mahasiswa bernama Yoji Minamimaru yang akrab dipanggil Nanmaru. Meskipun ia adalah mahasiswa yang biasa saja, Nanmaru terpilih menjadi ketua komunitas di kampusnya yang bertugas meneliti sebuah kekuatan baru. Nah, usut punya usut, subjek penelitian komunitas ini adalah kekuatan supernatural Nanmaru yang mampu menciptakan lubang pada benda yang menjadi targetnya. Nah, di hari itu Nanmaru menunjukkan bahwa kekuatannya memiliki kemajuan karena ia kini sudah bisa menciptakan lubang kecil yang menembus 7 lembar kertas. Meski tingkat kekuatannya masih rendah, Nanmaru tetap saja dikagumi oleh sebagian anggota komunitasnya hingga ia digadang-gadang akan menjadi penyelamat dunia. Terlepas dari kekuatannya yang menakjubkan, Nanmaru sebenarnya merasa galau. Penyebabnya, sampai saat ini Nanmaru masih belum bisa menemukan pekerjaan, padahal pendidikannya sudah memasuki semester akhir. Di tengah keresahan hatinya, Nanmaru sempat teringat masa kecilnya bersama sang kakek. Dalam satu kesempatan, kakek Nanmaru berusaha mengajari cucunya dalam menggunakan kekuatan supernaturalnya.
Kembali ke masa sekarang, Nanmaru tiba-tiba diminta menemui dosen di kampusnya yang bernama Emi. Emi lalu memberitahu bahwa Nanmaru kemungkinan adalah keturunan Masayori Marukami, mengingat Nanmaru memiliki kekuatan supernatural yang sama dengan penyihir klan Marukami. Jika teori itu terbukti benar, maka artinya Nanmaru memiliki leluhur yang sama dengan Profesor Masami yang merupakan rekan Emi. Nah, yang menjadi masalah, Masami menghilang saat sedang meneliti garis keturunan keluarganya di kota Marukawa yang dahulu menjadi wilayah desa Marukami. Guna mencari petunjuk terkait lokasi Masami, Emi meminta bantuan Nanmaru untuk menghubungi kerabat keluarganya yang mungkin berhubungan dengan kota Marukawa. Nanmaru akhirnya bersedia membantu karena ia mulai mempercayai teori bahwa dirinya dan Masami memiliki garis keturunan Masayori Marukami. Singkat cerita, setelah menghubungi keluarganya, Nanmaru memastikan bahwa ia tidak mendapatkan petunjuk soal keberadaan Masami. Akibatnya, Emi harus menghadapi jalan buntu dalam mencari Masami yang selama ini menjadi rekannya dalam penelitian garis keturunan keluarga Marukami. Setelahnya, Nanmaru berhasil menghentikan istri Masami yang saat itu akan menusuk Emi. Rupanya istri Masami melakukan serangan itu karena ia merasa Emi bertanggung jawab atas menghilangnya Masami. Karena kejadian ini, Emi akhirnya merasa bersalah sehingga ia pun semakin termotivasi untuk menemukan Masami. Saat situasi sudah tenang, Emi membawa barang bukti dari istri Masami yang menunjukkan bahwa Masami memiliki kekuatan supernatural yang sama dengan Nanmaru. Hanya saja Masami mampu menciptakan lubang yang lebih besar pada targetnya. Nah, kesamaan kekuatan inilah guys yang menguatkan teori bahwa Nanmaru dan Masami adalah keturunan Masayori Marukami. Di momen yang sama, Tagaya, asisten Emi, memberitahu soal berita kasus pembunuhan yang belum lama terjadi di kota Marukawa yang seperti kita ketahui dahulu menjadi wilayah desa Marukami. Nanmaru lalu mencurigai bahwa pelaku memiliki kekuatan supernatural yang sama dengannya karena di TKP dan anggota tubuh korban ada penemuan lubang. Khawatir dengan keselamatan Masami, Nanmaru akhirnya bertekad untuk pergi ke kota Marukawa demi menyelamatkannya. Menjelang keberangkatannya ke kota Marukawa bersama Nanmaru, Emi sempat menyaksikan liputan berita pembunuhan yang terjadi di kota itu. Sementara identitas pelaku masih belum diketahui, kepolisian memastikan bahwa korban adalah seorang direktur perusahaan konstruksi yang bernama Toshio. Toshio pun dibunuh saat ia sedang merencanakan proyek pembangunan lapangan golf di area Gunung Marukami. Keesokan harinya, Nanmaru bersama Emi dan dua asistennya akhirnya tiba di kota Marukawa. Di tengah proses pencarian Masami, tim Nanmaru sempat mengunjungi sebuah museum untuk mencari petunjuk. Nah, meskipun bidang yang digeluti oleh Masami adalah sejarah dan cerita rakyat, pihak museum memastikan bahwa Masami tidak pernah ke sana. Oleh sebab itu, tim Nanmaru akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Masami. Mereka lalu sempat melewati area Gunung Marukami yang letaknya cukup dekat dengan kota Marukawa. Emi lalu mengungkapkan bahwa area lereng gunung ini dahulu menjadi tempat tinggal leluhur Nanmaru. Melanjutkan penjelasan Emi, asistennya yaitu Tagaya menerangkan bagaimana Nanmaru bisa memiliki garis keturunan Masayori Marukami. Jadi leluhur Nanmaru yakni Tadayori Minamimaru yang sebelumnya kepalanya dipenggal di awal cerita ternyata bersahabat dengan Masayori Marukami. Guna memperluas garis keturunannya, Masayori akhirnya memberikan anak bungsunya kepada keluarga Minamimaru untuk diadopsi. Dari situlah garis keturunan Masayori bisa mengalir dalam darah keluarga Nanmaru. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya anggota Dewan Kota Marukawa yang bernama Hayano mengadakan pesta perjamuan untuk menyambut kedatangan Nanmaru.
Rupanya, Hayano mengadakan pesta ini setelah ia baru mengetahui bahwa Nanmaru adalah keturunan Masayori Marukami. Kini Hayano dan warga kota lainnya menganggap Nanmaru sebagai bangsawan karena memiliki garis keturunan langsung dari Masayori. Hayano pun semakin menjunjung posisi Nanmaru seiring Nanmaru mengakui bahwa ia memiliki kekuatan menciptakan lubang, yang mana kekuatan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dari garis keturunan Masayori. Tak lama berselang, detektif kepolisian yang bernama Kanemura datang ke pesta ini untuk keperluan penyelidikan kasus pembunuhan Toshio. Kanemura lalu mencurigai bahwa para warga kota termasuk Hayano terlibat dalam pembunuhan Toshio, mengingat mereka menentang rencana Toshio untuk membangun lapangan golf di Gunung Marukami. Merasa difitnah oleh Kanemura, Hayano akhirnya marah dan mengusir detektif itu. Keesokan harinya, tim Nanmaru mendaki Gunung Marukami untuk mencari Masami. Di tengah perjalanan, mereka sempat bertemu dengan Hayano yang saat itu sedang mempersiapkan festival kota yang akan segera digelar. Nah, menurut aturan yang berlaku, aktivitas pendakian Gunung Marukami sebenarnya dilarang selama masa persiapan sampai berlangsungnya festival. Namun, khusus untuk Nanmaru, Hayano akhirnya bersedia mengizinkan pendakian tersebut. Selagi hari masih terang, tim Nanmaru langsung mendaki gunung dengan harapan mereka bisa mendapatkan petunjuk. Namun pada akhirnya, tim Nanmaru harus kembali ke penginapan mereka tanpa membawa hasil. Sesampainya di penginapan, Nanmaru berkenalan dengan seorang gadis pelayan kafe yang bernama Sachiko. Nah, selama mereka berinteraksi, Nanmaru merasakan sesuatu yang aneh dalam diri Sachiko, sehingga ia diam-diam menduga bahwa dirinya memiliki semacam koneksi dengan Sachiko. Karena koneksi itu, Nanmaru akhirnya mau bersikap terbuka hingga ia menunjukkan kekuatannya untuk menciptakan lubang di hadapan Sachiko. Memasuki waktu pelaksanaan festival, para warga kota berkumpul sambil menikmati makanan di dekat lereng Gunung Marukami yang menjadi tempat diselenggarakannya acara. Di saat bersamaan, tim Nanmaru juga menyaksikan festival itu karena mereka menduga festival ini mungkin menyimpan petunjuk soal keberadaan Masami. Setelahnya, Nanmaru diam-diam menemui Sachiko untuk membicarakan soal kekuatannya. Sachiko lalu mengakui bahwa sebenarnya keturunan Masayori Marukami memiliki 2 tipe kekuatan supernatural. Nanmaru pun menjadi 1 dari 5 orang yang memiliki tipe kekuatan menciptakan lubang. Sedangkan Sachiko ternyata adalah salah satu orang yang memiliki tipe kekuatan supernatural yang kedua. Meski tidak bisa melaksanakan fungsi dari tipe kekuatan ini, namun Sachiko mengungkapkan bahwa kekuatan ini terkadang membuatnya mengalami mimpi buruk yang tidak biasa. Scene lalu beralih memperlihatkan kakak Sachiko bernama Takashi yang dikenal suka berbuat onar. Di tengah berlangsungnya festival, Takashi diserang oleh sekelompok preman. Sebagai pembalasan, Takashi akhirnya menyerang balik dengan menggunakan kekuatannya untuk melubangi area kaki mereka. Momen ini pun membuktikan bahwa Takashi termasuk pemilik kekuatan menciptakan lubang seperti Nanmaru. Di lain pihak, Emi dan asistennya Tagaya melihat ada cahaya api unggun di puncak Gunung Marukami. Karena penasaran, mereka akhirnya mendaki ke sana meskipun mereka sebelumnya sudah diperingatkan bahwa pendakian dilarang selama festival. Sesampainya di puncak gunung, tim Emi diam-diam menyaksikan sebuah ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berpakaian seperti Masayori Marukami. Tim Emi akhirnya dikejar oleh orang-orang tadi setelah aksi mereka akhirnya terbongkar. Kelompok pelaksana ritual lalu menyerang Tagaya karena sudah berani melihat ritual rahasia itu. Demi mengakhiri konflik ini, Emi menegaskan bahwa ia sebenarnya hanya bermaksud untuk mencari Masami. Kelompok lalu mengisyaratkan bahwa Masami tidak bersama mereka. Di akhir momen ini, kelompok membebaskan Emi dan Tagaya karena mereka berdua tidak melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok itu dalam proses ritual.
Di waktu bersamaan, asisten Emi yaitu Sakuragi menunjukkan koran kota Marukawa kepada Nanmaru. Di sini, Nanmaru mendapatkan informasi baru bahwa ternyata seluruh warga itu kompak mengecam rencana Toshio untuk membangun lapangan golf di area Gunung Marukami. Hayano, anggota Dewan Kota, juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara demi menjaga kesucian gunung itu. Tak lama berselang, Nanmaru akhirnya menemukan Emi dan Tagaya yang saat itu baru saja kembali dari puncak gunung dengan selamat. Nah, meskipun Emi masih belum mengetahui ada apa sebenarnya di balik kota ini, ia tetap merasa curiga. Karenanya, Emi mendesak dua asistennya bersama Nanmaru untuk pulang pada esok pagi agar mereka bisa terhindar dari bahaya. Lantas sebelum kembali ke Tokyo bersama dua asisten Emi, Nanmaru sempat menghampiri Sachiko. Dalam pertemuan singkat mereka, Nanmaru berhasil meyakinkan Sachiko agar ia mau bertukar kontak dengannya, sehingga mulai sekarang mereka bisa menjalin komunikasi jarak jauh. Setelahnya, Emi memberitahu bahwa ia memutuskan untuk tinggal di kota Marukawa lebih lama. Alasannya, Emi meyakini bahwa Masami masih berada di kota itu. Lalu saat sedang melakukan pencarian, Emi tiba-tiba dihubungi oleh Masami. Nah, selain merahasiakan kondisinya, di sini Masami juga tidak memberitahu lokasinya sekarang dan kapan ia akan kembali. Namun yang pasti, Masami berencana untuk menghubungi istrinya dan pihak kampus agar mereka tidak khawatir. Merasa Masami akan baik-baik saja, Emi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Sementara itu, Takashi, kakak Sachiko, kini sedang mencari Nanmaru usai ia mendapatkan kabar bahwa Nanmaru memiliki kekuatan supernatural yang sama dengannya. Singkat cerita, Takashi akhirnya berhasil menemukan Nanmaru yang saat itu sedang berada di kampusnya. Takashi lalu mengajak Nanmaru ke tempat sepi untuk membicarakan soal kekuatan menciptakan lubang. Begitu mengetahui Nanmaru hanya bisa menciptakan lubang yang sangat kecil, Takeshi terdorong untuk mengajarinya teknik menciptakan lubang yang lebih besar. Di momen ini, Takashi menggunakan elemen udara untuk menciptakan sebuah bola supernatural yang mampu menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Nah, begitu mengenai targetnya, bola ini akan langsung meletus seperti balon dan meninggalkan efek lubang pada target. Takeshi lalu mengungkapkan bahwa ukuran lubang berbanding lurus dengan ukuran balon. Selesai mendengar penjelasan Takashi, Nanmaru akhirnya menggunakan teknik yang sama untuk menciptakan bola besar. Meski awalnya gagal, namun Nanmaru terus berusaha hingga akhirnya ia berhasil menciptakan bola yang cukup besar dan mampu melubangi sebuah ember. Melihat Nanmaru sudah mahir, Takashi akhirnya mengucapkan selamat sambil menekankan bahwa mereka berdua adalah orang terpilih karena menguasai teknik kekuatan menciptakan lubang. Setelah itu, Nanmaru memberitahu Sachiko soal kebaikan Takashi yang mau pergi jauh-jauh ke Tokyo untuk mengajarinya. Namun di luar dugaan, Sachiko justru menyuruh Nanmaru untuk menjauhi Takashi bagaimanapun situasinya. Di tengah waktu luangnya, Nanmaru menunjukkan perkembangan kekuatannya kepada Emi dan dua asistennya. Nanmaru lalu mengakui bahwa ia bisa menciptakan lubang besar berkat ajaran dari Takashi. Begitu mendengar hal ini, Emi langsung khawatir dengan Nanmaru. Karena sekarang Emi mulai mencurigai Takashi sebagai pelaku pembunuhan Toshio. Setelah mengetahui kecurigaan Emi, Nanmaru menjadi susah tidur karena ia penasaran apakah memang Takashi adalah pembunuh Toshio. Di tengah situasi ini, Nanmaru tiba-tiba dihubungi oleh Takashi. Merasa kekuatan Nanmaru menyimpan potensi yang besar, Takashi akhirnya meminta bantuan Nanmaru untuk melakukan sesuatu.
Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya ada seorang pria misterius yang mendekati lokasi pidato seorang tokoh terkenal yang bernama Toshiro. Sebagai pemilik kekuatan menciptakan lubang, sang pria misterius akhirnya diam-diam menciptakan bola raksasa dan menggerakkannya sampai ke dekat Toshiro. Karena tidak mengetahui kemampuan mematikan dari bola itu, Toshiro mencoba menyentuhnya karena penasaran. Seketika, bola itu pun langsung meletus dan mengakibatkan Toshiro tewas dalam kondisi kehilangan separuh tubuhnya. Kejadian mengerikan ini pun langsung membuat seluruh penonton lari ketakutan. Beberapa waktu kemudian, seorang pria tua yang akrab dipanggil Sensei melihat video rekaman saat Toshiro tewas mengenaskan akibat menyentuh bola ciptaan si pria misterius. Selesai menonton video itu, Sensei berkomunikasi dengan tangan kanannya yang bernama Masumoto. Nah, dari interaksi mereka, terungkap bahwa Sensei adalah dalang pembunuhan Toshiro dan Toshio. Kalau kita ingat, Toshio adalah orang yang sebelumnya terbunuh oleh serangan bola saat ia sedang berupaya membangun sebuah lapangan golf di kota Marukawa. Sementara itu, Nanmaru memenuhi permintaan Takashi untuk menemuinya. Di awal percakapan mereka, Nanmaru mengakui bahwa sekarang ia sudah bisa menciptakan bola seukuran semangka. Selesai memuji perkembangan kekuatan Nanmaru, Takashi akhirnya bercerita bahwa ia sebenarnya ingin meminta bantuan Nanmaru untuk menghadiri sebuah acara. Keesokan harinya, Nanmaru memulai persiapan menjelang digelarnya acara itu. Ternyata, acara yang dimaksud oleh Takashi bertajuk Seminar Perkembangan Kekuatan Baru yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan Nanmaru dalam menciptakan bola. Takashi lalu memperkenalkan temannya yang bernama Yagi kepada Nanmaru. Dari diskusi mereka, kita akhirnya baru mengetahui bahwa Yagi akan menjadi pembawa acara seminar, sedangkan Takashi akan memandu Nanmaru saat memperagakan kekuatannya di atas panggung. Selang beberapa menit, Yagi akhirnya membuka acara seminar yang dihadiri oleh banyak penonton. Sebagai permulaan, Yagi berusaha meyakinkan penonton bahwa kekuatan supernatural benar-benar ada di dunia mereka. Setelah itu, Yagi akhirnya memanggil Nanmaru untuk naik ke atas panggung dengan didampingi oleh Takashi. Di bawah arahan Takashi, Nanmaru akhirnya mulai menggunakan kekuatannya untuk menciptakan bola yang seperti kita tahu mampu melenyapkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Kini bola tersebut mendapatkan nama baru yaitu bola dimensi. Begitu selesai menciptakan bola dimensi, Nanmaru menggerakkannya ke sebuah patung manusia. Di momen itu, kepala patung seketika lenyap akibat bersentuhan dengan bola dimensi. Nanmaru pun akhirnya mendapatkan tepuk tangan meriah dari penonton setelah ia berhasil memperagakan kekuatannya dengan lancar. Setelah seminar berakhir, Nanmaru kembali berterima kasih kepada Takashi. Karena berkat pria itu, Nanmaru bisa mengembangkan kekuatannya sampai sejauh ini. Sejak kejadian di seminar tadi, Nanmaru yang sebelumnya menganggap kekuatannya tidak berguna, kini menganggap kekuatannya sebagai hal yang sangat berharga. Takashi lalu kembali meyakinkan Nanmaru bahwa ia adalah orang terpilih, sehingga Nanmaru menjadi semakin percaya diri. Sesuai kesepakatan, Yagi akhirnya memberikan uang bayaran kepada Nanmaru karena sudah tampil dengan sukses di acara seminar. Berangkat dari kesuksesan seminar pertama, Yagi kembali mengadakan acara yang sama di lokasi yang berbeda-beda. Lantas, selama tur seminar digelar, Nanmaru memperagakan kekuatannya dengan cara-cara kreatif, sehingga penonton tidak hanya berdecak kagum tetapi juga terhibur. Nanmaru pun sangat menikmati setiap momen peragaan kekuatannya, karena aksi itu bisa ia lakukan tanpa menguras banyak tenaga. Di tengah kesuksesannya yang sedang ia rasakan, Nanmaru tiba-tiba ditemui oleh Aki. Ternyata Aki adalah anggota komunitas Nanmaru yang selama ini sangat memperdulikan dirinya. Aki lalu menunjukkan rekaman percakapan Takashi dan Yagi, yang mana rekaman itu dibuat oleh Aki tanpa sepengetahuan mereka. Nah, dalam percakapan itu, Takashi dan Yagi mengakui bahwa selama ini mereka diam-diam memanfaatkan kekuatan Nanmaru agar bisa mendapatkan banyak uang.
Mereka juga menyebut Nanmaru mudah ditipu sehingga mereka semakin senang karena bisa terus memanfaatkan Nanmaru. Usai mengetahui niat jahat Takashi dan Yagi, Nanmaru pun langsung mengakhiri kerjasama dengan mereka. Bahkan Nanmaru juga mengembalikan uang bayarannya karena ia sangat kecewa dengan ejekan mereka. Beberapa hari kemudian, Sachiko, adik dari Takashi, tak sengaja bertemu dengan pria misterius yang sebelumnya membunuh Toshiro dengan bola dimensi. Ternyata pria dengan ciri khas memakai topi dan penutup wajah ini bernama Yuki. Yuki pun bisa menciptakan bola dimensi karena ia adalah keturunan Masayori sama seperti Nanmaru. Percakapan singkat Sachiko dan Yuki akhirnya mengungkapkan bahwa mereka sudah lama saling mengenal. Lalu sebelum pergi, Yuki membenarkan dugaan Sachiko bahwa ia adalah orang yang membunuh Toshio, si pengusaha lapangan golf. Setelah itu, untuk pertama kalinya Yuki pergi menemui bosnya yang ternyata adalah Sensei. Di awal pembicaraan mereka, Sensei menunjukkan kepuasannya karena Yuki berhasil melaksanakan perintahnya untuk membunuh Toshio dan juga Toshiro. Yuki lalu mengisyaratkan bahwa sebenarnya ia mau melaksanakan perintah pembunuhan dari Sensei demi kepentingan kota Marukawa yang selama ini sangat ia jaga. Yuki akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya membenci Sensei karena pria tua itu sengaja memanfaatkan pemilik kekuatan bola dimensi untuk kepentingan pribadinya. Sensei akhirnya memerintahkan para anak buahnya untuk menembak mati Yuki karena sudah berani menentangnya. Namun sebelum mereka sempat melancarkan serangan, Yuki sudah terlebih dahulu menciptakan bola dimensi dan berhasil membunuh para anak buah Sensei. Dari situ, Yuki menegaskan bahwa pekerjaannya sebagai bawahan Sensei hanya bersifat sementara. Dan untuk pertama kalinya, Yuki akhirnya mau menunjukkan wajah aslinya yang ternyata bukan manusia, sehingga Sensei menduga bahwa Yuki adalah alien. Keesokan harinya, Nanmaru mulai fokus mencari lowongan pekerjaan karena ia bertekad untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah. Di tengah situasi ini, Nanmaru melihat sebuah insiden di mana seorang anak kecil jatuh pingsan karena terkunci di dalam mobil. Ibu dari anak itu pun menjadi semakin panik karena ia kehilangan kunci mobilnya. Dengan kekuatan bola dimensi, Nanmaru akhirnya melubangi kaca jendela mobil sehingga pintu mobil berhasil dibuka dari dalam. Sang ibu akhirnya sangat berterima kasih kepada Nanmaru karena berkat kekuatannya anak sang ibu berhasil diselamatkan. Aksi penyelamatan Nanmaru pun terekam oleh kamera warga sehingga dalam waktu singkat kejadian ini menjadi viral dan ramai diberitakan oleh media massa. Karena sorotan tersebut, Takashi dan Yagi akhirnya bisa mengetahui aksi heroik Nanmaru. Dari sini, Yagi memiliki ide untuk menjatuhkan nama baik Nanmaru sebagai balasan karena sudah tidak mau bekerja dengannya dan Takashi. Sesuai ide Yagi, Takashi diam-diam menggunakan bola dimensi ciptaannya untuk melubangi papan penanda yang ada di berbagai fasilitas umum. Tak butuh waktu lama, kejadian ini pun menjadi sorotan media hingga akhirnya sebagian masyarakat mempercayai bahwa pelaku yang dijuluki sebagai sang pencungkil itu adalah Nanmaru. Setelah itu, Nanmaru berkumpul dengan komunitasnya di kampus. Di momen ini, Nanmaru menegaskan bahwa ia bukanlah sang pencungkil. Namun, meskipun begitu, Nanmaru tak mau membuat klarifikasi karena ia ingin dunia bisa mengetahui keberadaan bola dimensi. Daripada mengurus fitnah yang menyasar dirinya, Nanmaru lebih memilih mengisi waktunya untuk bersenang-senang bersama komunitasnya. Di situ, Nanmaru menggunakan bola untuk melenyapkan barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna oleh komunitasnya. Dari keisengan ini, komunitas akhirnya merekomendasikan Nanmaru untuk membuka jasa penghapus sampah. Tanpa pikir panjang, Nanmaru langsung menerima usulan komunitasnya karena selama ini ia ingin kekuatannya bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu, Sachiko datang jauh-jauh dari kota Marukawa ke Tokyo untuk menemui Emi yang sampai saat ini masih berusaha menemukan Profesor Masami yang masih menghilang. Sachiko akhirnya memberikan surat yang ditulis oleh Masami untuk Emi.
Dalam surat itu, Masami mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui perjuangan Emi dan teman-temannya di kota Marukawa untuk mencarinya. Namun karena suatu alasan, Masami memilih untuk tetap bersembunyi di kota itu. Masami akhirnya meminta maaf karena tidak menghargai usaha Emi, dan ia juga mengungkapkan bahwa mulai sekarang ia tak bisa bertemu lagi dengan Emi. Setelahnya, Sachiko memberitahu bahwa sebenarnya sampai sekarang Masami masih berada di kota Marukawa. Namun atas permintaan Masami, seluruh warga kota itu sepakat untuk menyembunyikannya dari Emi. Tak lama berselang, Nanmaru datang ke lokasi yang sama sehingga ia pun sangat senang karena bisa kembali bertemu dengan Sachiko. セミナーのことじゃないんですよ。で話を聞きます。おい、話すことなんかないだろ、ほら。Keesokan harinya, Nanmaru, Sachiko, dan para tokoh penting kota Marukawa ramai-ramai mendatangi Takashi yang saat itu sedang menggelar pertemuan dengan para pengikutnya. Di momen itu, Takashi akhirnya mengakui bahwa ia adalah sang pencungkil. Namun aksi Takashi justru didukung oleh pengikutnya karena mereka merasa aksi Takashi bisa menjadi teguran keras agar pemerintah memperbaiki kinerjanya. Tim Sachiko kemudian meminta Takashi untuk berhenti menipu pengikutnya agar mereka menyadari bahwa kekuatan menciptakan bola dimensi tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa. Namun Takashi berhasil memutarbalikkan fakta itu sehingga akhirnya terjadi keributan. Konflik ini pun akhirnya baru bisa berhenti setelah Yuki tiba-tiba datang dan menggunakan bola dimensi raksasanya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Lantas di hadapan banyak pengikut Takashi, Yuki kembali menguatkan pernyataan tim Sachiko bahwa kekuatan menciptakan bola dimensi tidak bisa dimiliki oleh manusia normal dan hanya orang-orang terpilih dari keturunan Masayori yang bisa memilikinya. Setelah itu, Yuki memerintahkan Takashi untuk ikut bersamanya agar ia tak lagi menyalahgunakan kekuatan bola. Lantas sebelum pergi, Yuki sebenarnya akan membunuh Nanmaru. Namun Yuki akhirnya mengurungkan niatnya karena Sachiko berusaha melindungi Nanmaru. Demi melindungi Nanmaru dari Yuki, warga kota Marukawa kini menyembunyikan Nanmaru di sebuah penginapan sampai situasinya menjadi aman. Lalu saat berbicara dengan warga kota Marukawa, Nanmaru akhirnya bertanya kenapa Yuki ingin membunuhnya. Nanmaru juga ingin mengetahui kenapa sebenarnya dunia tidak boleh mengetahui kekuatan menciptakan bola dimensi. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini Yuki biasa mengendalikan pemilik kekuatan bola. Jadi ketika Yuki menemui pemilik kekuatan yang tak bisa diatur seperti Nanmaru, ia menjadi berambisi untuk membunuhnya. Beralih ke pertanyaan kedua Nanmaru, warga Marukawa mengakui bahwa sejak zaman dahulu sampai sekarang, sebenarnya ada aturan turun-menurun di kota itu yang mewajibkan agar kekuatan menciptakan bola dimensi dirahasiakan dari orang di luar kota. Dan ternyata aturan itu pertama kali dibuat oleh keluarga Masayori. Pada malam harinya, Nanmaru mengobrol berdua dengan Sachiko soal kehidupan mereka. Di momen ini, Nanmaru mendapatkan kabar gembira karena jasa penghapus sampah yang baru ia buka berhasil mendapatkan klien pertama. Obrolan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya Nanmaru baru mengetahui bahwa selama ini Sachiko sangat menentang kekuatan bola karena efeknya yang sangat mematikan. Nanmaru lalu berusaha meyakinkan Sachiko bahwa bola dimensi juga bisa berdampak positif, terbukti dari aksi penyelamatan Nanmaru dan jasa penghapus sampah miliknya. Sachiko akhirnya menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan alasan kenapa ia menentang kekuatan bola. Di sini Sachiko memperlihatkan beberapa tanda di punggungnya yang lebih menyerupai bekas luka. Setelah itu, Nanmaru langsung terkejut dan penasaran tentang asal-usul tanda di punggung Sachiko. Menjawab rasa penasaran, Sachiko akhirnya bercerita panjang lebar soal keluarganya. Sebagai permulaan, Sachiko mengungkapkan bahwa keluarganya adalah keturunan keluarga cabang Masayori, sedangkan Yuki adalah keturunan keluarga inti Masayori.
Sachiko lalu menunjukkan foto masa kecilnya yang juga memperlihatkan ibunya, Takashi dan Yuki yang saat itu masih tampak seperti manusia normal. Usai menunjukkan foto ini, barulah Sachiko menceritakan masa lalu keluarganya. Ternyata saat masih lajang dahulu, ibu Sachiko yaitu Kiko diam-diam mencintai Yuki. Namun karena perbedaan status keluarga mereka, Kiko akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Kazuhi yang menjadi ayah Sachiko dan Takashi. Akibat tak bisa beradaptasi dengan aturan keluarga Masayori, Kazuki menjadi sosok ayah yang kasar bagi Takashi. Demi kebaikan putranya, Kiko menitipkan Takashi kepada Yuki hingga akhirnya ia menjadi anak didik Yuki. Namun keputusan Kiko justru menyebabkan Kazuki menjadi benci kepada Takashi. Sebagai pelampiasan atas perlakuan buruk ayahnya, Takashi akhirnya menyerang punggung Sachiko dengan bola dimensinya. Jika melihat jumlah bekas luka pada punggung Sachiko sekarang, ada kemungkinan Takashi sering melakukan serangan yang sama kepada adiknya sendiri. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Sachiko mendengar pertengkaran hebat antara Takashi dan Kazuki. Di momen itu Takashi berusaha membela Yuki karena selama ini ia sangat mengaguminya. Saat emosinya sudah memuncak, Takashi akhirnya tak sengaja menyerang ayahnya sendiri dengan bola dimensi hingga akhirnya ayahnya pun tewas. Marah melihat perbuatan Takashi, Kiko langsung menciptakan bola dimensi besar untuk mengancam putranya. Karena takut, Takashi akhirnya mematuhi perintah Kiko untuk menyingkir dari kehidupan keluarganya. Keesokan harinya, Sachiko memenuhi keinginan Kiko untuk menemui ibunya di puncak Gunung Marukami bersama Yuki. Nah, saat itu wajah Yuki sudah mulai berubah menjadi seperti alien karena efek samping penggunaan kekuatan menciptakan bola dimensi. Ini artinya dalam jangka panjang penggunaan kekuatan tersebut bisa mengubah fisik sang pemilik dan awal perubahan itu ditandai dengan bintik merah pada dahi sang pemilik seperti Nanmaru sekarang. Setelahnya, Sachiko dan Yuki mendapati Kiko nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak saat itulah Yuki memutuskan untuk meninggalkan kota Marukawa, namun ia diam-diam masih berusaha melindungi kota asal keluarga Masayori itu. Kembali ke masa sekarang, Sachiko akhirnya mengungkapkan bahwa Yuki membunuh Toshio karena ia tak mau Gunung Marukami yang ada di kota Marukawa diubah menjadi lahan lapangan golf. Sachiko juga memastikan bahwa meskipun Takashi adalah orang jahat, ia tak pernah memiliki niat untuk membunuh orang lain karena masih peduli dengan reputasinya. Di akhir momen ini, Sachiko dengan berat hati harus meninggalkan Nanmaru di Tokyo. Karena sebenarnya Sachiko tidak bisa meninggalkan kota Marukawa terlalu lama. Keesokan harinya, Nanmaru memberitahu komunitasnya bahwa ia ingin menutup jasa pembersih sampah, padahal saat itu jasanya sudah mulai mendapatkan banyak klien. Rupanya, Nanmaru berniat mengakhiri jasa ini karena ia ingin menggunakan kekuatannya untuk hal yang lebih penting. Sementara itu, Aki, teman satu komunitas Nanmaru, bekerja sama dengan seorang polisi bernama Sato untuk menyelidiki kematian Toshio dan Toshiro yang mereka curigai berhubungan dengan bola dimensi. Singkat cerita, Aki dan Sato akhirnya membuntuti Takashi yang saat itu sedang bersama dengan Yuki. Namun, tim Aki ditangkap oleh anak buah Sensei saat berusaha masuk ke dalam sebuah gedung kosong. Lantas saat berada di dalam gedung itu, Yuki menciptakan bola dimensi besar yang berhasil melenyapkan tubuh sekretaris kepala kabinet. Momen ini pun seketika membuat para ajudan sekretaris menjadi bingung karena tiba-tiba saja sekretaris menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, Yuki memberitahu Takashi bahwa ia membunuh pejabat tinggi itu karena tidak bisa membantu meringankan biaya pajak. Setelahnya, Takashi bertanya kenapa sampai sekarang Yuki masih mau melaksanakan perintah sensei. Yuki akhirnya mengisyaratkan bahwa ia bertindak demikian untuk melancarkan misi utamanya, yaitu mengalahkan seorang penjahat kejam yang selama ini menjadi musuh besarnya. Selang beberapa menit, anak buah Sensei membawa Aki dan Sato ke hadapan Yuki. Yuki akhirnya sengaja meninggalkan mereka berdua karena ia masih memiliki pekerjaan lain.
Di lain pihak, Nanmaru mulai menjalani pekerjaan paruh waktunya sebagai petugas kebersihan. Lalu saat bekerja sendirian, Nanmaru awalnya akan menggunakan bola dimensi untuk melenyapkan barang-barang yang perlu dibersihkan. Namun Nanmaru akhirnya membatalkan rencananya karena ia baru menyadari ada barang tertentu yang memiliki nilai sangat penting sehingga akan sangat disayangkan jika barang seperti itu dilenyapkan. Memasuki jam istirahat, Nanmaru mengobrol dengan rekan kerjanya yang bernama Oshita. Lantas di momen santai itu, Nanmaru melihat sebuah bola dimensi terbesar yang pernah ia lihat sejauh ini. Bola dimensi yang melayang di atas kota ini pun terus bergerak menuju sebuah gedung tinggi yang menjadi targetnya. Begitu bola ini mengenai target, langsung terjadi letusan yang lantas melenyapkan separuh gedung. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan kejadian yang mengungkapkan bahwa pencipta bola raksasa tadi adalah Yuki. Menjawab pertanyaan Takashi, Yuki mengakui bahwa ia sengaja melenyapkan gedung itu karena ingin mengakhiri sesuatu yang ia sebut sebagai mimpi buruk. Selang beberapa jam, Sachiko menyaksikan berita yang menyoroti insiden gedung. Ternyata gedung yang diserang oleh Yuki adalah gedung pemerintahan Tokyo dan kabarnya 200 orang hilang akibat insiden itu. Di lain pihak, Nanmaru mendapatkan informasi dari atasannya soal insiden gedung. Sebagai respon atas kejadian mengerikan ini, pemerintah menetapkan status darurat di Tokyo dan menghimbau seluruh warga setempat agar tinggal di rumah untuk sementara waktu demi menjaga keamanan mereka. Pemerintah juga menginstruksikan agar kegiatan bisnis di Tokyo untuk dihentikan sampai situasinya menjadi aman. Sepulang bekerja, Nanmaru menemukan Takashi menerobos masuk ke dalam rumahnya dengan menggunakan bola dimensi. Menjawab kecurigaan Nanmaru, Takashi mengisyaratkan bahwa bola raksasa tadi diciptakan oleh Yuki. Takashi juga tak lupa mengungkapkan bahwa Yuki melakukan aksi kejam itu untuk mengakhiri mimpi buruknya yang selama ini membuat hati Yuki dipenuhi emosi negatif. Takashi lalu meminta bantuan Nanmaru untuk memberitahu Sachiko bahwa kakaknya ingin meminta maaf atas semua kesalahannya. Dan demi menebus kejahatannya pada Nanmaru, Takashi akhirnya memberitahu lokasi sebuah gudang yang dimanfaatkan untuk menahan Aki dan juga Sato. Singkat cerita, Nanmaru akhirnya pergi sendirian ke lokasi tujuan dan bergerak cepat untuk melakukan penyelamatan. Di awal momen ini, Nanmaru berhasil mengalihkan perhatian anak buah sensei dengan bola dimensi sehingga ia pun keluar dari gedung. Situasi ini kemudian langsung dimanfaatkan oleh Nanmaru untuk membebaskan Aki dan juga Sato. Namun dalam perjuangannya, Nanmaru dihalangi oleh seorang anak buah sensei. Dengan bola dimensinya, Nanmaru sebenarnya akan membunuh pria itu setelah berhasil melumpuhkannya. Namun atas desakan Aki, Nanmaru membatalkan niatnya dan membiarkan pria itu tetap hidup. Usai berhasil membebaskan Aki dan Sato, Nanmaru mendapati bintik pada dahinya tiba-tiba mulai membesar karena efek penggunaan bola dimensi. Di akhir momen ini, Nanmaru berterima kasih kepada Aki karena telah mencegahnya untuk menjadi pembunuh. Pada malam harinya, Yuki bertemu dengan Sensei untuk membahas status kesepakatan mereka. Tak mau lagi diperintah oleh Sensei, Yuki akhirnya membatalkan kesepakatan sehingga mulai sekarang ia akan bertindak sesuka hatinya. Selang beberapa jam, Sensei bersiap pergi meninggalkan kediamannya. Namun tak lama setelah itu, Sensei melihat bola dimensi raksasa yang ukurannya lebih besar dari bola dimensi yang melenyapkan gedung pemerintahan. Keesokan harinya di tengah kota ada lubang raksasa yang tercipta akibat letusan bola dimensi semalam. Setelah itu, pemerintah Tokyo menetapkan kemunculan kawah besar di tengah kota sebagai serangan teroris berskala besar. Sambil menyelidiki identitas pelaku yang masih misterius, pemerintah menganjurkan warga setempat untuk berdiam di rumah sampai situasinya menjadi aman.
Di lain pihak, Nanmaru meyakini bahwa kawah tadi berasal dari serangan bola dimensi kedua dari Yuki. Pasca di serangan pertama, Yuki menghancurkan sebagian gedung pemerintahan Tokyo. Merasa Yuki adalah penyebab dari semua serangan ini, Nanmaru akhirnya bekerja sama dengan tim Emi untuk menghentikan Yuki. Dalam misi ini, Aki, teman satu komunitas Nanmaru, juga diizinkan untuk terlibat karena sebelumnya ia pernah berpengalaman membuntuti Yuki. Sebagai langkah pertama misi, tim Nanmaru menemui para warga kota Marukawa yang diwakili oleh Hayano. Sama halnya dengan tim Nanmaru, Hayano juga mengetahui bahwa Yuki melakukan serangannya untuk mengakhiri sebuah mimpi buruk. Namun Hayano menegaskan bahwa dirinya maupun para warga kota tidak mengetahui apa sebenarnya mimpi buruk yang dimaksud oleh Yuki. Karena terus didesak oleh Nanmaru, Hayano yang awalnya bersikap tertutup akhirnya mau bekerja sama untuk menghentikan Yuki. Guna membuktikan niat baiknya, Hayano berencana mempertemukan Nanmaru dengan Higashi yang merupakan paman buyut Sachiko. Di saat tim Nanmaru dalam perjalanan menemui Higashi, Yuki dan Takashi sudah terlebih dahulu menemui kakek itu. Melalui interaksi singkat mereka, Higashi bisa menyimpulkan bahwa Yuki sedang putus asa, sehingga ia menjadi berani melakukan segala cara demi mencapai tujuannya. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul pasukan bersenjata saat tim Yuki akan meninggalkan kediaman Higashi. Pasukan ini kemudian langsung menyerang lokasi hingga akhirnya Yuki dan Takashi harus bekerja sama untuk menyingkirkan mereka. Nah, usut punya usut, pasukan ini dipimpin oleh Masumoto yang merupakan tangan kanan sensei. Meskipun tim Yuki berhasil mengatasi serangan, pada akhirnya pasukan Masumoto berhasil menembak Higashi yang saat itu baru saja melakukan perlawanan. Setelah itu, tim Yuki terus menghadapi serangan pasukan Masumoto yang tiada habisnya. Dengan teknik bola dimensi mereka, tim Yuki mampu menguasai pertarungan. Lantas, di tengah situasi ini, Takashi terkena luka tembak yang cukup parah karena ia sempat lengah dan meremehkan musuh. Begitu situasinya sudah aman, Yuki langsung membawa Takashi melarikan diri ke area hutan di dekat kediaman Higashi. Merasa hidupnya tidak lama lagi, Takashi akhirnya meminta bantuan Yuki untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Sachiko. Di waktu bersamaan, tim Nanmaru akhirnya tiba di kediaman Higashi dengan perasaan cemas karena sebelumnya mereka mendengar banyak suara tembakan dari kejauhan. Selang beberapa menit, tim Nanmaru menemukan Higashi dalam kondisi akan segera tewas akibat luka tembak yang dideritanya. Lantas mendekati kematiannya, Higashi sempat menyampaikan dua pesan penting kepada tim Nanmaru. Pesan yang pertama, Yuki telah memicu perang yang selama ini berusaha dihindari oleh klan Masayori. Dan lewat pesan yang terakhir, Higashi mengisyaratkan bahwa Yuki harus segera dihentikan demi masa depan klan Masayori. Setelahnya, Nanmaru menemani Sachiko dalam mencari Takashi. Pencarian ini kemudian mengantarkan mereka ke lokasi mayat Takashi yang saat itu telah ditinggalkan oleh Yuki. Nanmaru pun dikejutkan oleh reaksi Sachiko saat menemukan jasad Takashi. Sebab meski selama ini Sachiko bersikap dingin kepada Takashi, nyatanya ia tetap sangat terpukul oleh kematian kakaknya. Begitu situasinya sudah kembali kondusif, kepolisian akhirnya datang untuk menangani kasus penembakan yang menewaskan Higashi dan Takashi. Lantas saat tim Nanmaru meninggalkan TKP, nenek Sachiko yang bernama Taki tiba-tiba datang menemui mereka. Tanpa banyak basa-basi, Taki langsung membawa Nanmaru ke kediamannya untuk memberikannya perlindungan. Sesampainya di rumah Taki, Nanmaru ditemani oleh Sachiko yang membantu mengurus kebutuhannya. Di tengah perasaannya yang masih berduka, Sachiko membawa kabar baik bahwa ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai perusahaan penyedia kebutuhan rumah tangga. Memasuki waktu larut malam, Sachiko menemukan Nanmaru tidak bisa tidur karena bingung menghadapi situasi runyam saat ini.
Menanggapi keresahan Nanmaru, Sachiko hanya memintanya untuk menjaga diri, mengingat belum lama ini terjadi serangan yang menewaskan 2 pemilik kekuatan bola dimensi, yang tak lain dan tak bukan adalah kakak dan paman buyut Sachiko. Setelah itu, Nanmaru memutuskan untuk mengobrol dengan Sachiko lebih jauh agar ia bisa meringankan tekanan hati Sachiko atas kematian kakaknya. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba menggeledah rumah Taki. Selagi Taki mengalihkan perhatian polisi, Sachiko akhirnya membawa Nanmaru kabur dari sana secepatnya. Saat sudah berada di tempat yang aman, Sachiko memberitahu bahwa ia mendesak Nanmaru untuk melarikan diri karena ia takut Nanmaru akan ditangkap oleh polisi. Kekhawatiran Sachiko ini pun didasari oleh indikasi bahwa polisi mulai menganggap pemilik kekuatan bola dimensi sebagai penjahat berbahaya sejak aksi ekstrim Yuki di Tokyo. Pada malam harinya, tim Emi menyaksikan keributan antara warga Marukawa dan polisi. Rupanya keributan ini terjadi karena warga menolak memberikan keterangan soal Yuki yang kini sedang diburu oleh polisi dan Masumoto. Karena warga bersikap keras kepala, Masumoto akhirnya menembakkan senjata api sebagai peringatan agar mereka mau bersikap kooperatif. Di tengah situasi panas ini, Nanmaru tiba-tiba muncul dan berusaha memperbaiki keadaan. Sambil menunjukkan kekuatannya, Nanmaru berupaya mempengaruhi warga dengan cara halus agar mereka bisa menyadari bahwa Yuki adalah penjahat yang harus segera dihentikan. Meski warga sempat sangat menghormati Nanmaru karena garis keturunannya, namun nyatanya mereka tetap menentang upaya Nanmaru. Tak lama berselang, Profesor Masami akhirnya muncul setelah sekian lama menghilang. Dengan statusnya sebagai tokoh berpengaruh di kota Marukawa, Masami berhasil menertibkan warga. Di waktu bersamaan, Emi langsung jatuh pingsan begitu melihat penampilan asli Masami yang membuktikan bahwa ia sudah sering menggunakan kekuatan bola dimensi. Setelah itu, Masami berdiskusi dengan Masumoto dan polisi. Di momen ini, Masami ditemani oleh Nanmaru, Sachiko, dan warga kota Marukawa yang siap membantunya jika ada masalah yang tak terduga. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, Masami akhirnya berhasil menjalin kesepakatan dengan Masumoto dan polisi. Nah, dalam kesepakatan ini, Masami berjanji akan membantu menangkap Yuki asalkan Masumoto dan polisi berhenti mengusik kota Marukawa. Setelah diskusi selesai, Nanmaru langsung menemui Emi yang saat itu sudah kembali sadar. Nanmaru kemudian memberitahu soal kesepakatan Masami dan Masumoto untuk menangkap Yuki. Selain itu, Nanmaru juga membawa kabar baik bahwa ia, Sachiko, dan tim Emi akan dibawa ke rumah Masami pada esok hari. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Nanmaru dan teman-temannya tiba di rumah Masami. Di awal pertemuan ini, Masami meminta maaf kepada Emi dan kedua asistennya karena sudah menghilang dari kehidupan mereka tanpa memberi kabar. Masami juga meminta maaf kepada Nanmaru dan Sachiko karena sudah merepotkan mereka terkait masalah menghilangnya Masami. Setelahnya, Masami memaparkan hasil penelitiannya terhadap Festival Tanabata yang sudah menjadi tradisi di kota Marukawa sejak zaman dahulu kala. Dalam pemaparan itu, Masami dibantu oleh Emi dan Tagaya yang turut menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, melalui penelitian ini, Masami akhirnya berhasil menguak fakta bahwa misi utama Yuki berhubungan dengan Gunung Marukami. Dalam pemaparan berikutnya, Masami memberikan penjelasan panjang lebar tentang sesosok alien yang dinamai Kasasagi. Jadi 1000 tahun yang lalu Kasasagi mendarat di puncak Gunung Marukami dan sejak saat itu alien ini melakukan kunjungan rutin. Nah, di setiap kunjungan Kasasagi hasil panen selalu menjadi berlimpah ruah sehingga penduduk desa akhirnya mengadakan festival Tanabata setiap tahun sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan untuk Kasasagi. Seiring berjalannya waktu, kunjungan ini pun membentuk ikatan antara Kasasagi dan warga dari desa Marukami yang di masa sekarang berubah menjadi kota Marukawa. Dari ikatan itu, Kasasagi pun akhirnya memberikan kekuatannya kepada warga, yang mana kekuatan yang dapat diwariskan ini terdiri dari 2 jenis,
yaitu bola dimensi dan mimpi suram. Di sisi lain, ikatan ini juga dimanfaatkan oleh Kasasagi untuk membelenggu warga desa. Akibat belenggu ini, secara turun-temurun warga memiliki naluri untuk selalu melindungi desa dari segala bentuk gangguan dan juga mereka selalu memiliki keinginan untuk menemui Kasasagi. Karena suatu alasan, Kasasagi akhirnya tak pernah lagi mengunjungi desa Marukami dan ia pun juga membiarkan warga terus terbelenggu oleh ikatannya sampai masa sekarang. Keesokan harinya, tim Nanmaru bersiaga di puncak Gunung Marukami karena Masami meyakini bahwa Yuki akan datang ke tempat itu untuk melakukan misinya. Lalu saat berdiskusi dengan Nanmaru, Masami meyakini bahwa Yuki memiliki misi untuk menghancurkan Gunung Marukami agar ia bisa memusnahkan belenggu Kasasagi yang sudah ratusan tahun mengganggu kehidupan warga Marukami alias Marukawa. Pada malam harinya, pasukan Masumoto datang ke puncak gunung dan menemui tim Nanmaru. Masumoto lalu menuding Masami bersama tim Nanmaru sedang berupaya membantu Yuki melarikan diri, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk bekerja sama menghentikan Yuki. Saat Masami berusaha meluruskan kesalahpahaman Masumoto, tiba-tiba saja seorang prajurit Masumoto menembak mati semua rekan setimnya. Prajurit ini akhirnya menunjukkan bahwa ia sebenarnya adalah Yuki yang sedang menyamar. Yuki lalu membunuh Masumoto usai ia mencurahkan kekesalannya terhadap kejahatan Masumoto yang telah menewaskan kakak dan paman buyut Sachiko. Setelah itu, Masami bertanya kenapa sebenarnya Yuki membunuh begitu banyak manusia jika tujuan utamanya hanya untuk menghancurkan Gunung Marukami. Yuki akhirnya mengakui bahwa ia melakukan hal itu sebagai bentuk pelampiasan emosi negatif warga Marukawa yang sudah menumpuk selama ratusan tahun akibat belenggu dari Kasasagi. Tak lama berselang, Yuki memperlihatkan bahwa sejak tadi ia diam-diam sudah menyiapkan bola dimensi raksasa di langit Gunung Marukami, sehingga ia tinggal menggerakkan bola itu ke arah puncak gunung saat ingin menghancurkannya. Di tengah situasi ini, Sachiko sebenarnya ingin ikut bunuh diri bersama Yuki karena sebelumnya Yuki meyakinkan bahwa aksi penghancuran Gunung Marukami bisa menjawab segala pertanyaan di balik mimpi suram yang mereka alami. Namun Nanmaru berusaha menyadarkan Sachiko bahwa di dunia ini masih banyak hal yang lebih penting daripada kekuatan bola dimensi, mimpi suram, sampai belenggu dari Kasasagi. Berkat nasihat dari Nanmaru, Sachiko akhirnya bisa kembali berpikir jernih sehingga ia pun batal mengikuti Yuki. Setelahnya, Yuki mulai menggerakkan bola dimensinya ke arah puncak Gunung Marukami guna mewujudkan ambisinya untuk menghancurkan gunung itu. Melihat kejadian ini, tim Nanmaru akhirnya langsung berusaha melarikan diri secepat mungkin agar mereka tak terkena efek mematikan dari bola dimensi. Di puncak momen ini, tim Nanmaru berhasil menemukan tempat berlindung, sedangkan Yuki tewas dalam serangannya yang meninggalkan lubang besar pada puncak gunung. Beberapa waktu kemudian, dua asisten Emi yaitu Tagaya dan Sakuragi membicarakan soal kehidupan baru teman-teman mereka pasca kematian Yuki. Di sini terungkap bahwa Emi sekarang tinggal di desa dan akan segera menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan Aki, teman satu komunitas Nanmaru, berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai jurnalis lepas. Sakuragi juga menyinggung soal kehebatan warga Marukawa yang berhasil merekonstruksi puncak Gunung Marukami dalam waktu yang singkat. Obrolan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya mengungkapkan kondisi Nanmaru. Ternyata sekarang Nanmaru membuka pasar barter yang memungkinkan pengunjungnya untuk saling bertukar barang yang mereka inginkan. Nah, meskipun pasar ini tidak memberinya keuntungan finansial, Nanmaru tetap semangat mengelolanya karena pasar ini ia dirikan untuk mengurangi jumlah barang bekas yang dibuang ke tempat sampah.
Yang menarik, benjolan pada dahi Nanmaru kini telah menghilang sepenuhnya karena ia sudah berhenti menggunakan kekuatan bola dimensi. Setelah itu, Nanmaru memanfaatkan waktu luangnya untuk menemui Sachiko. Momen ini pun memperlihatkan bahwa mereka bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series misteri Land of Tanabata. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys.